Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Tolaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindu Natal Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang hidup bersahabat dengan HIV/AIDS. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mas Sindu, berbicara tentang HIV dan AIDS, ini ada penderita-penderita yang mengalami HIV/AIDS dan terkadang hidup mereka terasa memang benar-benar itu adalah akhir dari hidup mereka karena orang-orang di sekitar mereka pun menghindari mereka. Sebenarnya bagaimana peran keluarga ataupun orang-orang terdekat dari penderita HIV/AIDS ini? Ini topik yang memang perlu kita bahas ya, Bu Stella, bahwa memang benar yang disampaikan Bu Stella. Pendampingan orang dengan HIV/AIDS itu sangat penting. Untuk kita supaya lebih mempermudah menyebut, kita menyesuaikan dengan istilah ya yang sudah dipakai di masyarakat umum. Jadi orang dengan HIV/AIDS singkat ODHA, ODA. Jadi sebutan untuk orang-orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS. Jadi istilah ODA ini untuk menggantikan kata pengidap, kata penderita atau istilah lain. Jadi katanya lebih positif, ODA, orang dengan HIV/AIDS. Sementara keluarga atau orang-orang terdekat yang ada di sekitar ODA ini disebut OHIDA. OHIDA ini singkatan orang yang hidup dengan ODA. Jadi ODA yang disampaikan oleh Bu Stella memang sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan pertolongan, pendampingan dari orang-orang terdekatnya, di antaranya keluarganya atau OHIDA ini. Kalau begitu apa saja Pak peran dari OHIDA ini? Yang pertama Bu Stella, OHIDA ini perlu untuk tetap mendekat pada ODA. Jadi memang secara umum ODA ini pasti merasa terpuruk, merasa dunia ini seperti sudah kiamat, merasa magesu, masa depan suram. Dan kalau tidak ada pendampingan dari OHIDA, orang-orang yang ada di dekatnya, termasuk keluarganya, ada kemungkinan dia dalam keterputusasaannya mengalami depresi berat sampai melakukan percobaan bunuh diri. Jadi maka penting bagi OHIDA tetaplah mendekat. Artinya mau berrelasi dekat, mau bersentuhan, karena ODA ini memang sangat membutuhkan penerimaan orang-orang lain sebagai makhluk sosial. Jadi dari OHIDA sendiri juga tidak menghakimi begitu ya Pak Sindu? Betul. Jadi memang yang disampaikan Bu Stella paling gampang ya kita misalnya sebagai OHIDA ataupun sebagai masyarakat menghakimi. Oh pasti ya kamu hidupnya tidak bermoral ya. Misalnya kamu ini homoseksual ya. Kamu ini pasti pemakai narkoba ya. Pasti kamu ini suka jajan-jajan di tempat-tempat pekerja seks komersial, di tempat-tempat pelacuran. Karena kenyataannya Bu Stella, seperti yang pernah kita bahas di rekaman yang lain, bahwa memang justru ODA ini yang terbanyak di Indonesia termasuk adalah malah ibu-ibu rumah tangga. Jadi mereka adalah juga sebenarnya korban, bukannya pelaku dari tindakan-tindakan asosial tersebut. Betul. Jadi memang ibu-ibu rumah tangga ini umumnya terinfeksi dari suami-suami mereka yang memang memiliki kehidupan yang berisiko, baik sebagai pengguna narkoba ataupun mungkin menjalani kehidupan seks secara bebas. Jadi dengan orang-orang yang ODA ini, OHIDA pun tetap perlu yang namanya menunjukkan penerimaan dan juga tetap mengasihi mereka.
Betul. Jadi penerimaan dan mengasihi ini termasuk lewat bahasa fisik. Mau bersentuhan, berjabat tangan, mau memeluk, dan boleh aja untuk cipi kasih pipi, ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri sebagai ekspresi kasih sayang antar anggota keluarga terdekat, dan itu masih aman. Apa yang Bapak maksud dengan aman? Aman ini artinya, Bu Stella, bahwa Ohida ini tetap bisa terhindar dari terinfeksi virus HIV. Karena memang kan penularan virus HIV ini lewat cairan tubuh yang kental. Seperti, yaitu ada 3 hal: cairan darah, cairan air susu ibu, yang ketiga cairan kelamin. Jadi kalau sebatas kita bersentuhan, berjabat tangan, memakai piring bersama, memakai handuk bersama pun, ya, hidup di dalam satu rumah atau bahkan satu kamar, kena keringatnya, nggak apa-apa, itu aman, tidak akan tertular virus HIV dari ODA itu. Jadi peran Ohida adalah tetap mendekat kepada Oda. Betul. Selain itu apa lagi Pak perannya? Yang kedua, Ohida ini bisa membantu mencarikan informasi tentang HIV/AIDS ini yang sangat dibutuhkan oleh Oda. Jadi kan memang kadang ya dialami oleh sekian banyak Oda karena kaget, shock, begitu terkejut sekali mengetahui dari hasil tes bahwa dirinya positif, mengalami infeksi HIV positif. Akhirnya itu tadi depresi, tertekan, lesu, putus asa, tidak ada lagi semangat hidup, dan akhirnya terkuku, mau cari informasi, aduh tambah stres, tambah tertekan. Nah disinilah Ohida sangat berperanan untuk dengan aktif mencarikan informasi ke dokter, ke klinik-klinik, ataupun ke yayasan-yayasan LSM yang bergerak pendampingan Oda orang dengan HIV/AIDS, ataupun lewat dunia maya, ya, di dunia digital, lewat dunia internet, mencarikan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan, bagaimana mengolah hidup, bagaimana membangkitkan semangat hidup, bagaimana menjalani pengobatan. Nah, inilah informasi yang sangat dibutuhkan oleh Oda dan bisa diberikan oleh Ohida. Mencarikan informasi ini juga berguna untuk Oda supaya juga bisa melihat bahwa tidak hanya mereka yang mengalami, dan orang-orang yang mengalami hal tersebut pun bisa tetap melanjutkan hidup mereka. Betul. Jadi memang informasi ini bukan sekedar klise, ya, bukan sesuatu yang hanya pengetahuan belaka, tetapi ini informasi-informasi yang sangat penting supaya Oda ini mengetahui bagaimana menata kehidupannya, melihat hidupnya dengan cerah, bahkan dia mengerti hal-hal praktis yang dia bisa lakukan. Ini sangat dibutuhkan peran dari Ohida untuk mendampingi dalam pencarian, penggalian informasi-informasi yang dibutuhkan ini. Selain itu, apalagi Pak peran dari Ohida? Ohida bisa membantu memberikan semangat, dukungan aktif, membesarkan harapan dari Oda. Jadi inilah yang sesungguhnya dialami oleh Oda. Oda ini mengalami satu kondisi fase-fase duka cita. Mungkin kita pernah tahu, pernah belajar membahas atau mempelajari tentang fase-fase duka cita, fase-fase perkabungan. Itu juga dialami oleh Oda, Bu Stella. Jadi penting sekali Ohida tetap ada menemani, mendampingi, dan memberikan semangat untuk Oda. Iya, sebagaimana kita ketahui, Bu Stella, fase-fase duka cita itu kan melewati diantaranya seperti fase kemarahan, penyangkalan, tawar-menawar, depresi, dan baru kemudian bisa menerima. Kondisi itulah juga yang dialami oleh Oda. Jadi Oda pasti ketika tahu pertama kali dia memang terinfeksi virus HIV, dia marah sekali. Kenapa ini terjadi? Dia menyangkal, ini yang mungkin saya alami. Kemudian dia melakukan tawar-menawar, Tuhan, saya janji kalau ini tidak saya
alami ini hanya cuman sebuah kesalahan diagnosa, saya janji Tuhan, saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya akan sungguh-sungguh hidup benar, saya akan mau rajin memberi perpuluhan, saya mau aktif pelayanan, saya mau jadi anak yang baik atau ayah yang baik, ibu yang baik, dan sekian banyak janji tawar-menawar. Sampai kemudian akhirnya kenyataannya dia memang mengalami, terbukti memang positif, terjangkit, terinfeksi virus HIV. Nah, disinilah dia mulai masuk pada fase depresi. Nah, di dalam depresi itu dia akan cenderung menarik diri, mengisolasi diri, tidak mau beraktivitas, tidak mau bekerja atau sekolah bagi yang masih sekolah, tidak mau berelasi, mengunci diri. Disinilah peran dari Ohida, keluarga, sahabat-sahabat terdekat untuk menyemangati, mendampingi prosesnya. Ya, bukannya menghakimi dan mempersalahkan, tapi mau mendengar, mau turut mendengar keluh kesahnya. Ketika dia nggak bisa makan, mungkin membantu menyediakan makanan, mungkin menyuapi makanan untuk hari-hari, minggu-minggu awal. Tentunya tidak semua Oda demikian ya, tapi secara alami akan ada sekian Oda mengalami fase yang depresi seperti ini. Disinilah peran Ohida untuk menolong Oda, mendampingi di fase kemurungan, kesedihan, patah semangat, memberi semangat, termasuk semangat untuk berobat. Maksudnya untuk meminum obat-obatan maupun mengikuti terapi begitu Pak? Betul, jadi memang bersyukur dunia medis sudah mungkin sekitar 15-20 tahun terakhir menemukan yang disebut ARV, disingkat antiretroviral. ARV antiretroviral. Ini obat ini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh Oda. Dengan minum secara teratur tiap hari, maka daya tahan tubuhnya meningkat. Di samping tetap gaya hidup sehat perlu diterapkan oleh Oda, Bu Stella. Selain itu, apakah perlu juga Pak tentang pengembangan kehidupan rohani dari Oda itu sendiri? Betul. Jadi peran yang lain, Bu Stella, bahwa Ohida bisa mendorong sekaligus mendampingi Oda untuk mengembangkan, mempertumbuhkan hidup rohani, hidup keintiman, relasinya dengan Tuhan. Kalau mungkin misalnya selama ini kurang peduli tentang Tuhan, tentang kekekalan hidup, inilah justru momentum yang sangat baik untuk membangunnya. Kalau selama ini sudah baik, ya puji Tuhan, tinggal melanjutkan. Tapi mungkin sebagian Oda mengabaikan hidup rohani, hidup keintiman dengan Tuhan, merasa diri sudah cukup baik, bertanggung jawab. Ngapain Tuhan-Tuhanan? Jangan fanatik dong, ya. Ngapain terlalu serius? Hidup kan harus membumi. Nah, beberapa orang kan memiliki pola pikir seperti itu, Bu Stella. Sehingga disinilah kesempatan untuk Oda didampingi, disemangati oleh Ohida, mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, menegakkan kerajaan Allah dalam hidupnya, dan bagaimana hidupnya hidup yang menjalani keintiman dan menjalani kehidupan yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Jadi momen ini juga menjadi momen rohani bagi Oda itu sendiri ya Pak? Ya, jadi disinilah mungkin istilahnya berkat terselubung ya. Memang semua tetap ini hal yang menjadi kemalangan, menjadi sebuah musibah, penderitaan ya, orang terjangkit atau terinfeksi dengan virus HIV. Tetapi kita bisa melihat hidup dari aspek kekekalan, bahwa memang ujungnya kehidupan adalah tetaplah sebuah kematian. Dan kematian adalah bukan akhir, tapi awal dari kekekalan yang asli. Justru dengan momentum penderitaan dan musibah inilah Oda lebih banyak lagi punya alasan mencari Tuhan di dalam kesementaraan hidup di dunia ini. Selain itu, apakah memang Oda ini bisa Pak seperti kita pertemukan dengan Oda lainnya? Jadi seperti mereka jadi punya grup sendiri, kelompok sendiri. Benar, saya sepakat dengan yang dilontarkan oleh Bu Stella. Jadi memang support group, kelompok pendukung sesama Oda itu akan sangat efektif. Jadi Ohida bisa mendampingi Oda, menjembatani Oda untuk bertemu dengan Oda-Oda lainnya.
Jadi dengan demikian mereka bisa saling berbagi kisah hidup, berbagi pengalaman, berbagi tips untuk saling memperkaya, meneguhkan dan menguatkan. Bagaimana Pak caranya untuk Ohida bisa mengetahui adanya oda-oda lainnya? Karena kan biasanya orang dengan yang mengalami HIV pasti langsung menutup diri dan tidak memberitahu kepada orang-orang di sekitarnya. Benar. Jadi memang ada kemungkinan untuk itu ya Bu Stella, apalagi kita melihat memang secara umum di Indonesia sampai hari ini memang masyarakat sebagian, atau mungkin saya menduga sebagian besar belum tersosialisasikan tentang HIV/AIDS dengan baik, sehingga lebih banyak muncul resistensi, penolakan, bahkan penghakiman terhadap para ODA ini, sehingga secara alami ODA akan lebih cenderung menyembunyikan diri. Maka dalam hal ini Bu Stella, kita sebagai OHIDA bisa membantu menghubungkan lewat LSM, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ada Yayasan AIDS Indonesia, ada Yayasan Spiritia, dan ada berbagai LSM di beberapa kota di Indonesia. Mereka sudah bergerak pendampingan. Kita bisa cari lewat di dunia internet, websitenya, situsnya, untuk kita buat email, kontak. Nanti bisa kontak telepon, email, ataupun kunjungan. Dari sana biasanya mereka pun juga melakukan pendampingan terhadap ODA-ODA dan memfasilitasi adanya kelompok pendukung sesama ODA ini, Bu Stella. Baik sekali ya Pak untuk adanya kelompok ini, sehingga juga ODA ini tidak merasa berjuang sendiri, tapi juga ada orang-orang yang memang senasib dengan mereka dan bisa mengalami apa yang mereka rasakan saat itu. Betul, jadi memang bahkan di antaranya ODA-ODA ini Bu Stella, muncullah orang-orang yang berprestasi. Oh. Saya mendapatkan data ya, waktu saya cari data ini, ada mahasiswa yang berprestasi. Cuma memang untuk supaya tidak terekspos, tidak mendapatkan penghakiman, dia tidak menyebutkan namanya ya, atau media tidak menyebutkan namanya. Jadi justru dia berprestasi sebagai ODA. Dia membuktikan bahwa menjadi ODA itu bukan kiamat, malah ini adalah sebuah momentum untuk tampil baik, berprestasi. Termasuk diantaranya di tingkat dunia kita kenal Magic Johnson, Bu Stella. Magic Johnson itu yang pemain basket itu ya Pak? Betul, pemain basket yang termasuk legendaris sampai hari ini ya. Dia pernah membuat pernyataan terbuka kepada pers, kepada dunia, mengenai status HIV positifnya ini. Dia menceritakan ke seluruh dunia, dan dia tidak malu untuk mengakui itu. Dan bahkan sampai hari ini, dia sudah hidup lebih dari 2 dekade. Jadi lebih dari 20 tahun, dia bersahabat dengan virus HIV yang ada dalam tubuhnya. Dan dia oke, artinya dia masih bisa hidup panjang. Jadi di sinilah saya mau meneguhkan kabar baik bahwa menyandang status HIV positif tidak serta-merta hidup kita tinggal hitungan hari, menghitung minggu, menghitung bulan. Bahkan kita bisa hidup belasan tahun minimal, atau bahkan seperti Magic Johnson yang sudah hidup lebih dari 20 tahun. Dan dia masih sehat, karena dia menerapkan pola hidup sehat. Dan saya yakin dia rajin menjalani terapi obat ART itu, antiretroviral. Dengan demikian dia bisa produktif. Nah inilah perjumpaan dengan oda-oda yang lain ini memberi inspirasi banyak hal. Hidup ini bukan akhir, tapi sebuah awal untuk memberi kehidupan yang baru dan bermakna sebagai seorang oda. Jadi oda ini juga tidak harus yang namanya mengurung diri di kamar ataupun beristirahat sepanjang hari, karena tetap mereka bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan ya Pak? Betul, betul. Kira-kira apa saja Pak kegiatan yang bisa mereka ikuti? Ya, di antaranya aktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, pemasyarakatan tentang pentingnya hidup sehat secara fisik, hidup sehat secara sosial, hidup sehat secara spiritual, termasuk memberi penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS, dan bagaimana juga mau menerima dan mendampingi para oda. Dan lewat penyuluhan ini, lewat sosialisasi ini, maka yang pertama oda berdampak
ya, dari pengalaman nyatanya mungkin juga bisa memberi kisah nyata, menceritakan dalam sebuah seminar atau secara sehat, dalam sebuah simposium, dalam sebuah sambung rasa, dialog-dialog di gereja, di kampung-kampung, di perumahan-perumahan, atau di instansi-instansi, di sekolah-sekolah. Kalau dia mungkin dulu punya latar belakang jangkis, pecandu narkoba, jarum suntik, sehingga dia mengalami infeksi virus HIV, dia bisa cerita juga tentang bahaya narkoba dan bagaimana sebaiknya orang muda atau orang dewasa menghindari dan membangun sebaliknya hidup yang benar, produktif dan bermakna. Nah, disinilah justru menambah nilai hidup, nilai makna hidup bagi sang Oda. Oh, aku malang, tapi aku tetap bisa menjadi berkat, menambah semangat hidup, daya tahan dari perkembangan virus HIV dalam tubuhnya. Dan dengan demikian juga itu membantu untuk Oda ini juga memiliki hati yang gembira ya, karena seperti dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepat, saya setuju dengan yang disampaikan Bu Stella ini. Pak, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan oleh Ohida di dalam mendampingi Oda? Ya, Ohida sendiri ya tetap perlu untuk memperhatikan kesehatan tubuh dan kebugaran jiwanya. Jadi Ohida bukan berarti karena mendampingi Oda, maka akhirnya hidupnya hanya Oda, ini saudaraku, ini anakku, ini suamiku, atau ini istriku yang mengalami infeksi virus HIV, hidupku berhenti, hidupku hanya untuk dia atau mereka. Tidak demikian. Tapi tetap Ohida perlu memiliki keseimbangan hidup, memiliki sisi hidup yang lain, kayak aktivitas bekerja, relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan karya-karya yang lain. Jadi supaya ada kesegaran, energi psikis, energi rohani, energi fisik untuk dia mendampingi Oda ini. Jadi baik Oda maupun Ohida tetap perlu yang namanya memperhatikan kesehatan tubuh dan kebugaran jiwa masing-masing ya Pak? Betul. Sementara bagi Oda sendiri memang perlu menjalani pola hidup yang sehat, pola makan, pola stres emosinya perlu dijaga, ya, hidup yang seimbang, kesehatan emosi, kesehatan rohaninya. Dia tetap bisa menjalani kehidupan seksual, ya, khususnya bagi suami istri, tapi seks yang aman terlindung. Jadi menggunakan misalnya seperti kondom supaya terhindar dari penularan terhadap pasangan nikahnya, suami atau istrinya yang adalah Ohida bukan Oda. Di samping tentunya menjauhi pola yang keliru, narkoba, minuman keras, rokok, ya, dan tetap memiliki pergaulan yang sehat. Nah, inilah juga yang perlu dimiliki oleh Oda. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada satu nama Oda yang memang akhirnya tetap bisa menjalani hidupnya dengan positif bahkan produktif. Ya. Kira-kira apa Pak rahasianya untuk Magic Johnson ini tetap memiliki hidup yang produktif ini? Ya, saya pelajari dari kisahnya ini, beliau ini Magic Johnson memiliki sikap hidup yang positif, ya, bukan mempositif-positifkan, tapi saya yakin di tengah krisis dia ketika pertama kali mengetahui diri mengalami infeksi virus HIV, saya yakin dia mencari pertolongan. Dia kemudian mencari Tuhan. Dia mencari kelompok pendukung. Dari inilah dia berproses. Dia menjalani perubahan pola hidup dari yang misalnya sembrono menjadi pola hidup yang teratur dan sehat. Dengan demikian dia bisa memiliki kebugaran. Seperti saya baca, setiap pagi dia bangun jam 5 pagi, kemudian terus tetap latihan basket, ya, melakukan peregangan, berlari, dan latihan ini dan itu. Dia tidak menjauhi diri dari olahraganya sebagai hobi dan kehidupannya dia, dan dia tetap memiliki relasi yang baik dengan orang-orang lain, termasuk relasi dengan Tuhannya. Inilah yang membuat Magic Johnson bisa bertahan hidup sampai sekarang lebih dari 20 tahun. Maka di sini juga saya mendorong peran gereja, peran kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai komunitas yang sekalipun kita tidak memiliki anggota keluarga, sahabat yang mengalami HIV/AIDS atau Oda, kalaupun kita tahu, janganlah menjauhi, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu berikan dukungan.
Mari kita juga boleh lewat kesempatan ini saya juga mendorong gereja-gereja, sekolah-sekolah, kantor-kantor untuk mau melakukan sosialisasi tentang virus HIV/AIDS. Karena begini, Indonesia negara yang luas dan sayang kalau kita memberikan respon yang negatif terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS terhadap OJA. Karena angka OJA ini tidak akan nol ya, akan tetap ada sekian persen masyarakat kita yang menjadi hidup berisiko akhirnya kena menjadi OJA ataupun menulari orang lain yang tidak bersalah menjadi OJA. Maka disinilah peran kita komunitas umat Tuhan di gereja, di sekolah, di instansi-instansi pemerintah dan swasta untuk sosialisasikan informasi yang benar tentang HIV/AIDS, tentang OJA, tentang bagaimana menjadi OHIDA, supaya dengan demikian kita menjadi komunitas yang mendukung mereka yang mengalami krisis ini. Sangat baik sekali ya Pak, kalau memang akhirnya satu komunitas, khususnya komunitas anak Tuhan bisa sama-sama bersatu dan mendukung satu sama lain. Ya, karena kembali OJA ini bukan kiamat. Tetap ada kehidupan yang mereka bisa maknai dengan bagus, memuliakan Allah dan memberkati orang lain. Inilah perannya dari kita masyarakat, gereja, komunitas untuk menjadi pendamping, termasuk menjadi OHIDA. Pak Sindu, apa yang mendasari firman Tuhan bagi pembahasan kita hari ini? Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini melandasi kita untuk berani bertindak benar, melindungi, mengasihi, melakukan karya-karya yang baik, mendampingi orang-orang yang menyandang status HIV positif AIDS, OJA. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hidup bersahabat dengan HIV/AIDS. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke tolaga@tolaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan